Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 sampai dengan 11 Masehi. Kerajaan Mataram kuno yang dikenal sebagai Bumi Mataram merupakan salah satu kerajaan terbesar di Jawa yang memiliki dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya atau Hindu Siwa dan dinasti Shailendra atau Buddha Mahayana. Kerajaan ini berpusat di wilayah Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Yang pertama itu awal mula berdirinya kerajaan. Awal berdiri kerajaan Mataram kuno berlangsung pada abad ke-8 Masehi, berlokasi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, khususnya sekitar daerah Kedu, Mataram, dan pegunungan Merapi, Merbabu. Wilayah ini subur karena dikelilingi gunung berapi yang menghasilkan tanah pertanian yang kaya. Awal mula kerajaan ini diketahui pada prasasti Cagal pada tahun 732 Masehi yang ditemukan di Gunung Wukir, Magelang. Prasasti ini menunjukkan bahwa wilayah Mataram sudah memiliki struktur pemerintahan yang kuat, kehidupan keagamaan yang maju, dan kelompok bangsawan yang mampu membangun pusat kekuasaan. Yang kedua itu adalah pendiri kerajaan dan raja pertama. Pendiri dan raja pertama kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia muncul sebagai pemimpin kuat yang mempersatukan wilayah-wilayah kecil di sekitar Mataram. Dari prasasti Canggal diketahui bahwa Sanjaya adalah raja yang bijaksana, taat beragama, dan berhasil memperkuat ajaran Hindu Siwa di wilayahnya. Di wilayahnya atau wilayah Jawa, dialah yang mendirikan dinasti yang kemudian dikenal sebagai dinasti Sanjaya. Yang ketiga itu adalah masa kejayaan kerajaan. Masa kejayaan kerajaan Mataram kuno berlangsung pada abad ke-8 hingga 9 Masehi, terutama saat pemerintahan Rakai Panangkaran atau dinasti Sanjaya yang memperluas wilayah sekaligus mengembangkan pusat keagamaan. Raja-raja dinasti Shailendra seperti Rakai Garung dan Sama Tarungga yang berhasil bertanggung jawab atas pembangunan monumen besar seperti Candi Borobudur. Pada masa inilah Mataram berkembang sebagai pusat pembelajaran agama Hindu dan Buddha, mendirikan kemajuan dan arsitektur, seni pahat, pertanian, irigasi, dan kebudayaan. Interaksi kedua dinasti yang berbeda agama juga menciptakan perkembangan budaya yang harmonis dan kaya. Yang ketujuh itu peninggalan kerajaan Mataram. Banyak peninggalan kerajaan Mataram yang menjadi monumental kejayaan kerajaan ini, yaitu salah satunya prastasi Canggal yang terdiri dari Candi Borobudur, Candi Mandut, Candi Pawon, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Plasongan. Peninggalan ini menunjukkan ketingginya kemampuan dan spiritual masyarakat Mataram pada masa itu. Kedelapan itu keruntuhan kerajaan Mataram. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno mulai terlihat pada abad ke-10 hingga 11 Masehi. Ada beberapa faktor yang menunjukkan keruntuhannya, yaitu letusan Gunung Merapi yang menghancurkan pusat kejayaan di Jawa Tengah. Yang kedua itu tekanan politik dan militer Sriwijaya yang ingin memperluas kekuasaan di Jawa. Yang ketiga itu pemindahan ibu kota ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang menandai berakhirnya Mataram kuno di Jawa Tengah.